Master. Bagi kalian yang ingin berbisnis life health, ya, jatuhnya bukan bisnis lifestyle, karena madu ini saya bilang adalah bisnis kesehatan. Orang bilang kesehatan adalah harga yang paling tinggi. Kita tidak akan pernah mau dibayar sedikit pun untuk kesehatan kita. Jadi, Pak, situ mau nggak flu sehari saya bayar 500.000? Pasti jawabannya nggak mau. Nah, di sini ada 3 jenis madu yang saya bawa untuk kali ini. Madu Apis dorsata, lebah hutan, madu Apis mellifera, ternak ya, dan madu dari jenis lebah yang tanpa sengat, kita sebut dengan trigona. Kalau di daerah-daerah ada sebut tewel, atau disebut dengan kelanceng, atau disebut dengan kelulut. Ada beberapa kategori bahasa-bahasa untuk trigona ini yang memang cenderung ke wilayah masing-masing. Kita bahas dulu di madu dorsata. Madu dorsata itu cenderung pada madu hutan liar. Itu di Jawa Barat, di Banten sering disebut dengan madu odeng. Di Sumatera sering disebut dengan madu sialang. Sedangkan di Jawa sering disebut dengan, di Jawa Tengah, Jawa Timur sering disebut dengan madu tawon gung. Ini unik karena madu ini, lebah ini hidup di hutan yang masih, memang saya anggap hutannya virgin lah, masih asli banget, ekosistemnya masih bagus sekali. Tantangannya untuk lebah ini, dia hidupnya rata-rata di atas 20 meter di atas permukaan tanah. Dan kalau tanah-tanah di hutan, kalian tahu sendiri, ini pohon, bawahnya jurang. Jadi kalau dari tanah hanya 20 meter, ke jurangnya berapa banyak gitu. Untuk masih hutan-hutan yang masih sangat bagus sekali, misalnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, satu pohonnya paling-paling sekitar 1 sampai 8 sarang. Kalau di Sumatera, rata-rata di atas 50 sarang, satu pohon besar. Cuma memang ganasnya lebah ini itu yang bikin sensasi. Dan satu lagi, kandungan enzimnya juga sangat tinggi, masih sekitar di antara 9 sampai dengan 17 kadarnya di enzim diastasenya. Ini sangat bagus buat kesehatan. Madunya agak encer, rasanya agak asam dan seger gitu. Yang kedua adalah madu ternak, yang biasanya di Indonesia adalah madu mellifera. Madu mellifera cenderung pada peternak-peternak yang memang sudah bisa beternak ya. Biasanya ada komunitas sendiri atau ada beberapa keluarga memang melihara madu mellifera ini. Memang ini sangat friendly sekali untuk diternak. Cenderung madu mellifera ini, madu ternak ini, dia pada nektarnya. Jadi kita sering dapat, kalau kita beli madu, biasanya madu apa? Madu rambutan. Madu apa? Madu kelengkeng. Madu apa? Madu randu atau madu kaliandra. Jatuhnya ini adalah madu yang diternak di kebun-kebun yang homogen. Nah, itu sangat baik sekali karena kita jadi bisa merasakan nikmatnya nektar-nektar tertentu. Jadi kalau madu ini, madu lebah Apis dorsata itu cenderung pada unifikasi kesegeran lah, cenderung pada nektar yang memang heterogen. Sedangkan ini madu mellifera cenderung pada nektar yang homogen. Kalau madu mellifera rasanya itu cenderung pada gurih dan rasa khas. Akan kita bedakan pasti nanti nektar karet, nektar randu, nektar kaliandra, itu masing-masing para penggemar itu akan memilih tesnya masing-masing. Kandungan enzimnya rata-rata di atas 3 untuk di Indonesia. Walaupun sebenarnya secara standar SNI atau ISO-nya, enzim diastase pada madu jenis mellifera lulus di atas 1%. Tapi untuk di Indonesia antara 3 sampai
7% rata-rata kandungan enzim diastasenya. Kalau memang nektarnya sangat bagus dan ekosistemnya sangat bagus, biasanya di atas itu. Nah, yang paling spesial adalah ini, madu trigona. Madu trigona itu dia lebahnya kecil. Di Indonesia itu surganya trigona. Lebih dari 80 jenis lebah trigona, lebah tanpa sengat ini ada di Indonesia. Dan yang saya ketahui bahwa lebah trigona itu 90% ada di Indonesia. Jadi kalau bilang surganya trigona ya di Indonesia. Ini sangat baik sekali karena enzim diastasenya rata-rata di atas 20. Paling kecilnya itu 17. Itu top-topnya madu ya trigona. Cuma rasanya kadang berbeda-beda, kadang asem banget, kadang manis banget, kadang pahit banget. Jadi masing-masing karena dari sekian banyaknya jenis lebahnya, jatuhnya setiap panen itu beda. Nah, di sini cenderung kalau untuk penyembuhan, untuk pengobatan, orang lebih saya anjurkan ke trigona. Untuk trigona dan dorsata. Tapi kalau untuk perawatan sehari-hari, badan kita tetap fit segala macam, ya ke mellifera. Karena rasanya, dan anak-anak pun pasti suka kalau untuk di mellifera. Kalau di dorsata kadang asam, anak-anak kurang suka. Apalagi kalau ini kecutnya pun biasanya anak-anak kurang suka. Nah, ini loh yang kita tawarkan. Karena bisnis di Beemaster sebenarnya bukan bisnis lifestyle, tapi bisnis kesehatan, bisnis life health. Mungkin itu dulu bagi rekan-rekan Beemaster. Semoga madu ini adalah salah satu jalan hidup kalian untuk sukses. Salam Beemaster.